Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Indonesia New Chapter in association with Perbankan syariah mungkin belum sepopuler perbankan konvensional di Indonesia, akan tetapi potensi untuk mengembangkan perbankan syariah di Indonesia ini sangat-sangat besar. Karena Indonesia dengan mayoritas populasinya yang beragama Muslim, belum lagi gaya hidup dan ekonomi syariah yang semakin digemari. Sementara itu kita juga memiliki wisata halal yang semakin lama juga semakin populer, tentu masih banyak peluang bagi perbankan syariah untuk tumbuh. Oleh sebab itu pemerintah sejak tanggal 1 Februari tahun lalu telah melakukan merger antara 3 bank syariah yang ada di Indonesia untuk menjadi satu BUMN Bank Syariah Indonesia. Tentu saja tujuannya adalah menjadikan perbankan syariah sebagai salah satu yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian di Indonesia, tapi juga dengan cita-cita agar perbankan syariah di Indonesia bisa menjadi salah satu player dari global Islamic banking di dunia. Indonesia New Chapter akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Halo. Mbak Desi. Apa kabar, Pak Heri? Terima kasih sudah datang. Sebagai salah satu negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peluang sebagai pusat pengembangan ekonomi syariah. Hal ini juga mampu meningkatkan inklusi keuangan dan memajukan ekonomi negara. Untuk mendukung ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, diperlukan integrasi setiap elemen pendukung ekonomi syariah, termasuk koordinasi para pemangku kebijakan, dukungan regulasi, dan insentif pemerintah untuk mengembangkan industri halal. Pada 2021, pemerintah melakukan terobosan dengan membidani pendirian Bank Syariah Indonesia. Bank ini merupakan merger dari Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Dorongan juga diberikan melalui kebijakan dan inisiatif strategis regulator industri keuangan yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK, yaitu Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Hasilnya kinerja perbankan syariah pada triwulan ketiga 2021 menunjukkan pertumbuhan positif. BSI pun kini tengah memasuki tahap akhir untuk memulai operasional di Dubai, Uni Emirat Arab. Dengan ekspansi ini, BSI juga menandai rekam jejaknya di pasar global, juga menjadi bank pertama Indonesia yang memiliki kantor perwakilan di kawasan Timur Tengah. Indonesia New Chapter, bagaimana kita membuka halaman baru ya di Indonesia dengan mengembangkan perbankan syariah. Seperti kita ketahui, belum lama ini sudah terjadi merger antara beberapa bank syariah yang ada di Indonesia di bawah satu BUMN menjelma menjadi Bank Syariah Indonesia. Nah, apa kira-kira visi kedepannya dan bagaimana ya 1 tahun dalam membentuk sebuah perbankan yang mudah-mudahan bisa menjadi salah satu bank syariah yang terbesar, bukan saja di Indonesia tapi di seluruh dunia. Saya sudah didampingi oleh Direktur Utama Bank Syariah Indonesia, Pak Heri Gunardi. Halo Pak Heri, apa kabar? Halo Mbak Desi. Sehat selalu? Kabar baik, sehat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kita tentu saja melakukan wawancara ini. Vaksin sudah, booster juga sudah ya mudah-mudahan. Dan juga kita sudah dilakukan PCR dan antigen. Tapi Pak Heri, ini
Kalau kita lihat sebenarnya bank syariah itu bukan sesuatu yang baru ya di Indonesia. Betul, Kita sudah betul. memiliki, ada bank syariah mandiri, waktu bank BNI syariah, Yes. BRI syariah, dan sudah cukup lama, Iya, lebih iya, dari iya. 10 tahun. Tapi kalau, dan saya sempat mengikuti perjalanannya, tapi dari waktu ke waktu itu kurang inilah, menggreget gitu. Maksudnya dibanding Iya. dengan bank konvensional agak susah Betul, untuk tumbuh berkembang. Nah, baru-baru ini sudah terjadi merger, ada bank baru, Bank Syariah Indonesia. Nah, mungkin Pak Heri ini sebagai direktur utama dan pertama ya memimpin Bank Syariah Indonesia ini, apa yang melatar belakangi ya dibentuknya suatu BUMN yang kalau kita lihatnya kan cukup besar ya. Betul, Dan betul. juga kenapa selama ini agak sulit itu mengembangkan perbankan syariah di Indonesia? Baik, terima kasih Mbak Desi. Kalau bisa saya sampaikan beberapa hal ya, memang pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia memang dibandingkan dengan kawasan ya, Malaysia, apalagi di GCC country memang agak ketinggalan. Tentunya kita melihat bahwa di Indonesia sendiri sudah 3 dekade berjalan ya, sejak berdirinya Bank Muamalat di tahun 1991 sampai di tahun lalu itu 2021 sudah 30 tahun ya. Namun kalau kita bandingkan pertumbuhan dan juga perkembangan perbankan syariah dibandingkan dengan pertumbuhan perbankan konvensional sangat jauh ya, berbeda. Dari market share sendiri perbankan syariah masih di bawah 7%. Kemudian literasi terhadap keuangan syariah juga masih rendah di bawah 10%. Dan kami melihat bahwa memang ini adalah tantangan yang besar selama ini karena pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah ini sangat rendah. Kemudian yang kedua adalah kami melihat bahwa selama ini size does matters ya. Jadi artinya perbankan syariah yang kita miliki selama ini tidak terlalu besar, kecil-kecil. Jadi kalau banknya kecil, tentunya capability-nya juga kecil, jumlah cabangnya sedikit, permodalannya juga tidak terlalu kuat, ya SDM-nya juga tidak terlalu optimum. Ini mengakibatkan pertumbuhannya juga lambat dan tidak bisa kompetitif dibandingkan dengan saudara yang lain. Gitu. Apalagi Himbara Apalagi Himbara yang sudah memang besar dan sudah ratusan tahun misalnya sudah berjalan di kancah perbankan di Indonesia. Nah, jadi inilah PR kita semua. Saya rasa di samping itu juga memang ketinggalan dari sisi teknologi, kemudian risk management misalnya, digitalisasi. Nah, ini yang memang dengan berdirinya BSI, sebuah entity yang cukup besar, saat ini berada di ranking ke-7 ya perbankan secara nasional. Wow, luar dari biasa sisi aset ini ya, tentunya memberikan peluang dan capability yang baik bagi BSI untuk bisa berkembang, bersaing untuk menggarap segmen syariah yang memang kalau kita lihat white space-nya cukup lebar dan menjanjikan. Tapi asal usul dan kenapa perlu diadakan merger ini kira-kira seperti apa? Pasti kan visinya kan berbeda karena setelah 3 dekade dibiarkan begitu saja, alternatif juga bukan, tapi ini seolah-olah adik kecil dari perbankan konvensional dan tentu saja pertama ada visinya, keinginan tujuannya, walaupun menurut saya ini Indonesia harusnya kita jauh lebih besar dong daripada Malaysia. Jumlah populasinya juga jauh berkali-kali lipat dan potensinya tuh ada di sini. Kita lihat juga orang juga gaya hidup, ekonomi syariah, wisata halal juga semakin meningkat. Tapi apa sebenarnya dan juga prosesnya ini kalau kan tidak gampang ya. Merger 3 bank yang sangat berbeda ya sebenarnya ini. Kompleksitasnya cukup tinggi. Jadi kalau kami melihat bahwa ini adalah drive ini datang dari Kementerian BUMN sebagai ultimate shareholder dari Bank BUMN dan juga Bank Himbara dan Bank Syariah milik Himbara. Jadi di BUMN itu di bawah kepemimpinan Pak Menteri, Pak Erick Thohir memang terjadi banyak sekali konsolidasi, holdingisasi dan sebagainya untuk memberikan peluang penguatan ya dari sisi kemampuan perusahaan-perusahaan yang berada di bawah Kementerian BUMN. Kemudian yang kedua memang Indonesia sebetulnya saya dengar historinya sudah lama ingin memiliki sebuah bank syariah yang besar yang bisa berkiprah di Indonesia dan juga di internasional tentunya. Namun belum kejadian. Baru kali ini kejadian dan alhamdulillah kita bisa menyelesaikan merger ini
dengan baik dan lahirlah sebuah bank syariah yang cukup besar ya dari sisi aset ya, kemudian dari sisi jumlah distribution channelnya, karyawan dan juga bisnis yang lain juga sudah established. Nah, tugas kami adalah memang mesti menggabungkan ya 3 bank ini, membawa best practice ya dari 3 bank yang ada ini ke bank yang baru, kemudian juga melakukan enhancement dan juga membawa best practice yang lain ya yang tidak dimiliki, tentunya kita enhance dan kita implement di organisasi yang baru ini. Harapannya tentunya bisa memberikan angin segar dan cakrawala bagu bagi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Iya, dan ini sudah relatif 1 tahun ya. 1 tahun. Jadi ya. awal-awal pasti konsolidasi Iya. 3 bank ini. Kalau dari segi kepemilikannya itu, pasti Pak Heri kan latar belakangnya kan mandiri ya, bank konvensional lah istilahnya. Cukup shock ya, tiba-tiba harus melakukan berkutat di alam yang agak sedikit berbeda dan juga harus melakukan merger. Ini kan pasti ada SDM-nya mau diapain, terus sistem siapa yang mau digunakan. Ini bagaimana kira-kira dan berapa lama sebelum berhasil? Luckily ya, kebetulan saya punya background ya untuk merger. Pada tahun 1999, tahun 2000 kebetulan saya juga involved di mergernya Bank Mandiri. Menjadi salah satu core team ya pada saat itu untuk menggabungkan cabang dan juga produk di consumer dan retail milik 4 bank dulu, legacy di Mandiri. Dan project ini kita mulai ya, sebetulnya PMO ini ditetapkan oleh Kementerian BUMN pada saat itu saya masih berada di Mandiri ya. Jadi pada saat itu saya merangkap sebagai wakil dirut Bank Mandiri dan juga Ketua PMO merger 3 bank syariah milik Himbara. Jadi artinya berjalan dengan waktu ini paralel berjalan menyiapkan proses merger ini. Memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa gitu. Karena kita punya strategi dan juga governance untuk project structure dalam hal merger ini tentunya dibantu oleh konsultan dan juga banyak pihak dari 3 bank Himbara pemilik ya. Dan ini merupakan sinergi yang sangat baik sehingga proses PMO ini berjalan dengan baik. Nah, di Oktober PMO harus menjelma karena menjadi untuk IMO namanya Integration Management Office. Nah, ini di sini mulai urusan ini harus persamaan visi. Iya, yang lebih kompleks. Tantangan yang paling besar melakukan merger itu adalah dari sisi culture atau budaya. Karena 3 budaya akan masuk ke satu kapal menjadi satu. Tapi kita beruntung dan bersyukur 3 bank syariah ini sebelumnya sudah mengadop ya, budaya akhlak yang diimplement oleh Kementerian BUMN. Jadi bisa selesai dalam waktu berapa lama sejak didirikannya sampai akhirnya terjadi integrasi itu? Project di kick off itu bulan Maret 2020 dan alhamdulillah 1 Februari 2021 sekitar 11 bulan itu selesai ya legal merger ya. Pada saat itu tanggal 1 Februari resmi BSI berdiri dan kita bersyukur diresmikan di Istana Negara. Pertama ini mungkin ya, sebuah bank diresmikan di Istana. Dan ini merupakan satu berkah ya menurut saya untuk bank syariah, dapat dukungan yang luar biasa ya dari pemerintah, dari pemimpin tertinggi negara ya, dan harapannya juga besar agar bank ini bisa lebih maju dan berkembang. Nah, kemudian setelah tanggal 1 Februari itu bukan hal yang artinya the end of the game gitu, not. Justru merger itu berlanjut ya, artinya kita harus menyelesaikan integration ya, baik itu rekening nasabah, kemudian teknologi, 3 sistem harus menjadi satu, kemudian dari sisi apa ya, sistemnya tidak hanya sistem tapi juga sandi bank ya, sandi clearing, pelaporan dan banyak lagi turunannya ke bawah yang kita harus gabung-gabungkan menjadi satu. Dan ini tantangan yang memang tidak mudah di sini karena kembali lagi pada saat kita menggabungkan rekening nasabah
di situ terjadi paruh tahun kedua 2021 kita kenal kan varian Delta datang. Dan customer tidak bisa datang ke cabang dan kita harus memutar otak gitu. Gimana caranya customer bisa melakukan mengganti nomor rekening ya melalui mobile banking, bisa juga mengantisipasi rekening melalui mobile banking, membuka rekening baru juga melalui mobile banking. Saya tertarik nih Pak Heri, sekarang ini baru ini kita baru awal tahun 2022 tapi katanya sudah nomor 7 di dalam daftar ada lebih dari 100 bank kan di Indonesia dan ternyata sudah tiba-tiba masuk di ranking 7. Nah, awalnya ini kan tadi ada 3 bank dari yang dulu Bank Himbara ya, ada Syariah Mandiri, BNI dan BRI. Nah, ini saya tertarik ya, porsi dari ini kan berarti kan ada jumlah manusianya juga. Betul. Apakah dari segi jumlah ya ada efisiensi dilakukan dan kemudian bagaimana memilih siapa yang nanti ikut dalam kapal besar ini dan posisinya seperti apa, belum lagi budaya kerja dan juga macam-macam lah yang biasanya kan menjadi ciri khas satu perusahaan itu tiba-tiba harus bernaung di dalam satu kapal yang jauh lebih besar. Pasti ada resistensi atau headache-nya. Tantangan yang paling besar melakukan merger itu adalah dari sisi culture atau budaya. Karena 3 budaya akan masuk ke satu kapal menjadi satu. Tapi kita beruntung dan bersyukur 3 bank syariah ini sebelumnya sudah mengadop budaya akhlak yang diimplement oleh Kementerian BUMN. Jadi lebih mudah untuk menjadi satu. Kemudian yang kedua tantangannya adalah gimana perception. Karena umumnya kalau bank itu digabung-gabung, tentunya akan terjadi pengurangan. Iya, orang biasanya merger acquisition, nasib saya bagaimana? Iya, exactly. Bayangkan aja tadi ada 3 jabatan, tentu 3 jabatan menjadi 1 jabatan kan gitu. Nah, apa yang dipesankan oleh pemerintah pada saat itu memang kami tidak diizinkan untuk mengurangi jumlah. Sama sekali tidak? Sama sekali jadi tidak awal boleh. Berapa, sekarang berapa? Jadi pada saat itu hanya diberikan kesempatan kalau memang ada yang voluntary, pengen tidak mau bergabung, early retire segala macam seperti itu, silahkan. Tapi kita tidak mengenforce untuk karyawan karena kita tahu pada saat itu adalah kondisi memang susah tidak lagi. kondusif ya. Jadi memang sebagian ada yang pengen pensiun dini, silahkan. Tapi umumnya tidak, karena mereka punya perspektif bahwa bank yang baru ini adalah bank yang lebih besar, kapal yang lebih baik, ya, lebih menjanjikan, dan tentunya diharapkan bisa memberikan kesejahteraan yang lebih baik. Gitu. Ya, jadi rata-rata masih dipertahankan ya di situ. Berapa sekarang jumlahnya total di BSI? 19.400. Ini di seluruh Indonesia, Indonesia. Ada berapa cabang? Cabang sekitar 1.360. Dan itu cabang tidak ada yang ditutup itu? Ada. Cabang itu kita lakukan rasionalisasi karena 3 kompetitor ini kan jadi satu. Ada yang sebelah-sebelahan, ada yang depan-depanan, ada yang belakang-belakangan, gitu, punggung-punggungan. Jadi tahun lalu kita menutup mungkin sekitar 50-60 cabang. Tahun ini mungkin akan ada sekitar 250 cabang yang akan ditutup. Tentunya ini yang overlap ya. Tapi sebagian juga ada yang kita lakukan relokasi ke posisi atau tempat di mana kita blank spot. Kita tidak memiliki presence di situ. Kita taruh cabang-cabang yang tadi yang debet-debet, izinnya sebagian kita gunakan untuk itu. Dari segi asetnya itu bagaimana merger asetnya? Dari awal kalau di total berapa dan setelah 1 tahun berjalan ini kan sekarang nomor 7. Kalau tidak salah kan asetnya juga tiba-tiba kapitalisasinya meningkat. Berapa ini? 3 bank ini pada saat merger itu komposisi asetnya adalah Bank Syariah Mandiri itu sekitar 100+ triliun waktu itu. Itu jadi yang terbesar ya antara 3. Jadi size-nya BSM waktu itu adalah dua kalinya masing-masing. Jadi kalau BNI Syariah dijumlahkan dengan BRI Syariah itu sama dengan asetnya Bank Syariah Mandiri. Jadi ownership-nya tetap Bank Mandiri memegang sekitar 50%, BNI sekitar 25% dan BRI sekitar 20%. Insya Allah tahun ini kita akan membayar zakat lebih dari 100 miliar karena dari profitability yang bagus itu bisa mengenerate zakat 2,5% dari total profit yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia.
saya lihat masa pandemi biasanya kan, Betul. Banyak apalagi dari tantangan. segi finansial di Iya, mana-mana iya. kan terdampak. Ini Betul. justru bisa berhasil Iya, kami melihat berkembang. bahwa memang ada anomali ya. Pada saat krisis, pada saat pandemi, kami melihat perbankan syariah ini pertumbuhannya lebih tinggi ya dibandingkan dengan yang perbankan secara umum gitu dari industri. Mungkin lebih resilient ya dibandingkan dengan yang lain. Saya melihat bahwa saya mencari tahu apa sih masalahnya. Mungkin karena pola bagi hasil ya. Jadi risk sharing agreement ya, antara saibul mal dan mudarib, istilahnya itu antara investor dan investee ini mungkin di buy in oleh customer, terutama pada saat masa sulit gitu ya, karena lebih memberikan transparansi dan juga fleksibilitas kalau mereka mengalami hambatan dan lain sebagainya. Iya, Gitu. ini menarik sekali karena ya kita lihat ya tadi disebut sudah lebih dari 3 dekade tapi tidak berkembang dan literasi cukup rendah, tapi Iya. dalam waktu kurang dari Iya. 1 tahun ternyata kalau dikelola dengan jelas tujuannya. Jelas, ya. Di sini kita kan edukasi juga ya. Iya. Ingatkan kembali perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah itu. Iya. Seperti apa dan bagaimana pengelolaannya, Iya. asset manajemennya, Iya. apa the do's and don'ts-nya, itu penting saya rasa Pak Betul. Heri untuk kita Iya, kaji kembali. Sangat penting. Dan saya rasa operation perbankan syariah dan konvensional, operation perbankan sama. Ini adalah lembaga perbankan. Namun memang target segmen yang dituju memang agak berbeda. Konvensional bisa membiayai semua. Tapi kalau syariah ada yang restriction. Misalnya adalah yang sifatnya spekulatif, itu tidak boleh dibiayain. Kemudian yang haram ya, di dalam hukum fikih Islam itu juga tidak dibiayai. Itu yang berbeda. Kemudian cara kita mengelola ya dari sisi akad perjanjian pembiayaannya ataupun loan itu juga berbeda. Di konvensional mengenal yang namanya bunga, interest. Di sini adalah ada 2 pola, satu jual beli ya dan juga bagi hasil. Jual beli seperti apa? Jual beli misalnya Mbak Desi ingin membeli rumah seharga 1 miliar. Jadi bank membeli dulu rumah itu, akad yang kita miliki, akad wakalah yang kita miliki, kita menjual rumah ini kepada Mbak Desi dengan bank mengambil keuntungan, katakan 5% margin. Boleh gitu ya. Itu boleh? Boleh. Itu bukan disebutnya bunga kalau begitu? Bukan, margin namanya. Margin ya. Kita jual 5% dari 1 miliar tadi tentunya 50 juta. Jadi saya bayarnya Ya, 1 miliar tambah 5%. Plus 50 gitu. juta, nah pengen berapa lama? 5 tahun, 10 tahun tinggal dibagi. Jadi dari awal mulai memiliki hubungan pembiayaan dengan bank syariah tadi, installmentnya jumlahnya sama. Kalau yang satu lagi bagi yang hasil? bagi hasil tentunya bank memberikan pinjaman gitu ya kepada nasabah. Jadi ini disepakati nanti bagi hasilnya berapa, tingkat bagi hasil ini bank bisa menghitung karena secara umum bank punya kalkulasi dan itu disampaikan kepada nasabah jika disetujui, itu sepakati dalam akad namanya, akad pembiayaan. Nah itu di bawah sama-sama punya profit and loss ya. Bank konvensional bayar pajak, bank syariah juga bayar pajak. Ya. Tapi di bawah itu lagi bank konvensional selesai di sana. Di syariah masih bayar namanya zakat, 2,5% zakat. Nah itu perbedaannya kira-kira seperti itu kalau lihat alur sederhananya operation perbankan syariah dibandingkan dengan konvensional. Nah insya Allah tahun ini kita akan membayar zakat lebih dari 100 miliar karena dari profitability yang bagus itu bisa mengenerate zakat 2,5% dari total profit yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia. Nah, kalau profitability itu kan berarti bagaimana mengelola asetnya ini, dana pihak ketiganya juga. Dana pihak ketiga bagus ya, seperti tadi saya sampaikan lagi di awal, size itu penting ya. Selama ini mungkin tingkat kepercayaan masyarakat atau nasabah itu kurang. Ini banknya kok cilik-cilik ya, kecil-kecil gitu ya. Tapi begitu banknya besar, brandingnya bagus ya, kantornya oke gitu ya, dan karyawannya lebih confident ya. Kemudian the way kita mengelola marketing communication dengan baik, iklannya bagus ya. Dan kalau lewat cabangnya, signage-nya juga menggambarkan bahwa bank ini menunjukkan ada kehidupan gitu ya. Jadi nasabah itu senang. Atau kalau sekarang aktif online ya, ya untuk online mobile bankingnya bankingnya juga jalan gitu ya.
Dan ini menunjukkan bahwa ada gerakan ya, sebagian masyarakat mulai memindahkan dananya ke perbankan syariah. Tapi kalau ya saya lihat ini kan lebih ke, kalau dulu mungkin sebagai simbol-simbol saja, tapi secara praktisnya ini ada benefitnya juga ya bagi para nasabah misalnya. Nah, dari segi pengelolaannya itu tadi, apa yang do's and don'ts? Nah, kalau kita lihat kan di bank-bank kan banyak produk-produknya kan yang ditaruh. Ini apa yang menjadi spesifik khusus bagi perbankan syariah dan juga segi profitability-nya ini kan harus kompetitif juga. Yang pertama tentunya kita mengelola bank ya, mulainya dari funding dulu ya. Jadi bank yang efisien, bank yang kompetitif dari sisi pricing atau margin untuk pembiayaan, tentunya bank yang bisa mengelola pendanaan yang sustain dan juga murah. Nah, apa yang kita lakukan di sini juga sama sebetulnya. Menempatkan dana di bank misalnya deposito itu namanya nisbah. Ya, nisbah itu sebenarnya bagi hasil juga. Nah, apa yang kita lakukan adalah kita berusaha untuk gimana menumbuhkan dana murahnya lebih banyak, low cost fund yang lebih tinggi seperti tabungan atau giro, itu kita dorong supaya cost of fund ikut turun. Jadi kalau ikut cost of fund-nya turun, tentunya dalam hal pembiayaan bisa lebih kompetitif. Itu sama kita lakukan seperti itu. Nah, yang menarik di perbankan syariah ini ada kelompok penabung ya, customer yang memang menempatkan dana di sini tidak membutuhkan apa-apa. Tidak perlu return, tidak perlu bagi hasil, tidak perlu nisbah. Dan itu lumayan besar jumlahnya. Berapa kalau gitu? Lumayan ya, puluhan triliun gitu ada di sini. Itu profil nasabahnya seperti apa kalau begitu? Ya, punya uang udah dititip aja nih di perbankan syariah, dikelola gitu. Yang penting biayanya di off kan, tapi tidak perlu kita membayar nisbah tadi, dan ini makin lama makin banyak gitu ya. Dan ini digunakan untuk pembiayaan apa biasanya? Kan bank memang harus juga memberikan pinjaman supaya nanti itu. Nah, ini kita pakai misalnya untuk pembiayaan SME, mikro ya, mendukung ya pembiayaan yang kecil-kecil ini UMKM dengan tentunya margin yang lebih bersaing gitu. Nah, di sisi lain juga memang asset liability management practices yang kita terapkan, tentunya kita tidak terlalu banyak sekarang holding dana-dana mahal seperti time deposit. Jadi kita dorong ke tabungan dan giro. Nah, giro ini tentunya akan tumbuh kalau transaksinya meningkat. Transaksi ini didukung oleh misalnya cash management yang baik, virtual account yang bagus. Nah, ini Bank Syariah Indonesia terus berpacu untuk membangun, mendevelop kemampuan dari sisi wholesale transaction banking dan juga retail transaction banking. Setiap tahun ini kami melihat 1,5 juta per tahun kelihatan ada growth. Terutama nasabah yang membuka rekening melalui online onboarding ya, melalui BSI Mobile. Kami melihat selama pandemi ini banyak sekali nasabah tidak datang ke cabang, tapi mereka membuka rekening melalui mobile banking. Pak Heri, dengan background bank konvensional mengelola ini, apa yang harus jadi lessons learned-nya atau apakah ada yang berubah itu dalam menjalankan good governance-nya? Ini kan pasti kan semua harus berbasis good governance, kepercayaan itu, transparansi dan lain sebagainya kan penting ya. Saya rasa ya perbankan dari sisi GCG dan risk management framework itu mirip gitu ya. Nah, bedanya itu adalah kita di sini memang tidak hanya kekuatan dari sisi risk management, governance, dan juga compliance yang kita terapkan, tapi di sisi lain juga kita memiliki Dewan Pengawas Syariah. Nah, DPS ini meyakinkan bahwa transaksi ini apakah sudah sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Walaupun kita sendiri menjalankan itu sudah mengikuti guidance tadi, dalam hal kita mendevelop produk ya, mendevelop layanan, tentunya memperhatikan prinsip-prinsip ini. Itu karena namanya bank syariah tentunya. Kalau tidak memperhatikan prinsip ini, itu di audit ya? Ya, di audit. Dan DPS ini adalah mereka memberikan approval, go atau no go sebuah produk, sebuah layanan ataupun transaction
Jadi itu harus ada stamp gitu ada dari stamp, DPS ya. ya. Stamp halal juga. Iya. Selama ini Bisa, tidak ada ya. masalah dari So far tidak ada masalah ya, dan cukup suportif ya Dewan Pengawas Syariah. Tentunya teman-teman di sini juga sudah tahu kan koridor mana yang kita bisa lalui, koridor mana yang kita mesti hindari. Do and don'ts tadi sudah ada ya di dalam guidance yang ada di bank. Nah, kalau dari segi produk-produknya kan banyak sekali kan produk-produk finansial ini yang khusus di bawah bank syariah. Kalau salah satu ya sukuk ya ada. Apalagi tidak hanya itu, kalau di konvensional namanya obligasi atau bond, di sini disebut sukuk gitu. Kemudian ada beberapa produk yang tidak ada di perbankan konvensional, misalnya gadai. Kita boleh melaksanakan gadai. Nah, kemudian cicil emas. Jadi customer banyak juga yang membeli emas melalui outlet Bank Syariah Indonesia. Nah, kemudian kita juga punya produk yang menarik itu adalah dalam bahasa terminologi syariahnya adalah ijaroh. Ijaroh itu sebetulnya kalau ditranslate ke dalam produk secara umum adalah leasing. Ya, kita melis produk itu kepada customer kita. Nah, itu boleh kita lakukan. Kalau di tempat lain tentunya mesti membentuk multi finance sendiri tentunya. Bank BSI boleh melakukan itu. Jadi ada beberapa segmen yang uniqueness yang kita miliki. Dan ini banyak membantu juga. Misalnya ada company misalnya yang membangun infrastruktur. Mereka kalau misal harus membeli alat berat ya untuk bulldozer jalan, membangun jembatan, tentunya balance sheet-nya akan jadi berat gitu. Tapi dengan produk ijaroh kita tadi, hanya bentuknya adalah sewa. Tapi walaupun at the end nanti di akhir periode bisa membeli atau tidak juga membeli gitu. Jadi tapi leasing ya. Leasing ya. Jadi artinya balance sheet-nya lebih light, lebih ringan. Nah, ini disukai nih oleh beberapa company yang memang bergerak di bidang membangun infrastruktur. Mengenai ini segmennya kan tadi di kalau kita bank konvensional ibaratnya biasanya ada corporate banking, kemudian ada retail banking, dan kemudian ya ada lagi yang online dan lain sebagainya. Kira-kira bagaimana yang menarik ya dari, dan setahu saya kalau di Indonesia ini kebanyakan yang membutuhkan itu kan justru ya ekonomi kita masih ekonomi SME kan, UMKM, dan ini juga sesuatu yang saya lihat pemerintah sangat ingin ya bank itu berperan. Khusus untuk Bank Syariah Indonesia ini bagaimana? Siapa-siapa yang dijadikan? Kalau saya bisa menggambarkan ya komposisi portofolio yang kita miliki, itu kira-kira 28% itu ada di wholesale banking ya. Jadi ada corporate banking dan commercial. Sisanya adalah di retail. Retail ini terdiri dari SME, micro, gadai tadi, kemudian consumer ya. Consumer termasuk untuk geria, auto, kemudian kita juga punya kartu kredit namanya kartu Hasanah. Sebutnya kartu pembiayaan juga ada. Jadi ada ya kartu kredit juga. Ada ya. Nah, tapi operationnya beda dengan kartu kredit yang ada di konvensional. Namanya bukan kartu kredit. Kita bilang kartu pembiayaan. Kartu pembiayaan. Ya, kartu pembiayaan. Nah, secara segmen lengkap juga, sama banyaknya juga dengan yang ada di konvensional ya. Tapi yang menarik di sini adalah kita punya yang uniqueness tadi yang tidak dimiliki, seperti gadai, cicil emas, ya, leasing, itu kita punya di sini. Dan memang kehidupan yang selama ini terjadi di 3 bank syariah ini memang retail consumernya memang berkembang pesat, wholesale-nya belum terlalu. Tapi tentunya ini karena restriction dan juga mungkin keterbatasan dari capital pada saat itu untuk meng-underwrite bisnis yang lebih besar. Apalagi sekarang ini pandemi kan agak susah demand lagi. juga turun gitu ya. Kemudian di sisi lain juga kita masih prudent ya, hati-hati untuk memilih bisnis mana yang mesti kita biayain. Nah, jadi tapi ada yang bisa diatur, the do's and don'ts-nya gitu. Ada yang kita jaga. Jadi bisnis yang harus sesuai dengan risk appetite-nya kan kita set up di awal tahun. Risk acceptance kriterianya juga ada. Jadi kita tidak main tubruk aja gitu. Semua ada koridor yang memang harus diikuti dan dijaga. Jadi rata-rata wholesale kalau profilnya dari bisnis mana mereka latar belakang? Sebagian itu ada infrastruktur, ada kebun gitu ya. Kalau properti dan lain sebagainya ya, itu? properti mungkin nggak terlalu banyak di sini, kecil, sangat kecil. Kemudian BUMN juga ada ya,
multinasional company juga ada, kemudian mining juga sedikit ya. Tentunya selama pandemi ini kita juga agak bergeser segmennya ke pharmaceutical, kesehatan, teknologi, ya, digital juga itu akan ada dan berkembang. Pendidikan, rumah sakit terutama. Rumah sakit kita juga cukup happy membiayain untuk pembangunan rumah sakit dan juga operation rumah sakit. Kalau jumlah nasabah saat ini berapa? Nasabah saat ini individu? sekitar 16,5 juta. 16,5 juta? Customer ya, 16,5 juta. Dan ini bertambah terus. Waktu di awal ada berapa? Mungkin sekitar, nggak sampai segitu, sekitar 14 kali ya. 14 juta setiap tahun ini. Jadi growth-nya lumayan. Kami melihat 1,5 juta per tahun kelihatan ada growth. Terutama nasabah yang membuka rekening melalui online onboarding ya, melalui BSI Mobile. Kami melihat selama pandemi ini banyak sekali nasabah tidak datang ke cabang, tapi mereka membuka rekening melalui mobile banking. Iya, nah ini bagaimana? Ini kan juga mumpung namanya bank baru, pasti juga ada bukan transformasi, ini memang melahirkan ya harus masuk ke dalam dunia yang serba digital, dan kompetitornya kan juga bukan bank lain, tapi dari segi ini ya online banking dan juga financial yang tidak perlu bank sama sekali, yang rumahnya itu hanya di HP ya, di smartphone. Bagaimana arah ke sana strateginya? Karena sekarang kalau nggak ada app-nya pasti susah ini. Pertama tentunya kita melihat bahwa digitalisasi ini merupakan satu keniscayaan. Nggak mungkin, apalagi perbankan seperti BSI mengelola 16,5 juta customer. Kalau dikelola secara manual tentunya ya difficult, susah lah. Nah, pandemi ini juga mempressure ya untuk masyarakat lebih cepat menggunakan digitalisasi ini dan juga online services ya. Kalau kita lihat sekarang jumlah pengguna internet ya di Indonesia ini meningkat terus, mobile users juga makin meningkat, dan banyakkan masyarakat di Indonesia sekarang belanja itu online. Kita lihat belanja online itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan secara fisik datang ke mall ataupun dan ke toko. Dan pakai payment yang bukan non perbankan ya, fintech dan lain sebagainya. Nah, untuk itu Bank Syariah Indonesia ini juga harus melakukan persiapan dan juga meng-embrace ini hal-hal seperti ini. Kita beruntung salah satu legacy kemarin itu punya ya apps namanya BSI Mobile, ini adalah bawaan dari Bank Syariah Mandiri. Dan tentunya setelah menjadi BSI ini kita enhance fiturnya, UI UX-nya kita perbaiki. Tapi untuk menjadi lebih baik udah nggak bisa gitu. Jadi kemampuannya harus tidak bisa digunakan ini lagi. Kami dari sisi roadmap untuk digitalisasinya tahun ini rencananya akan memiliki super app yang baru dengan sedang dikerjakan gitu, dengan teknologi stack yang tentunya berbeda dari yang ini. Kita juga mesti punya capacity planning yang cukup ya, mampu mengadres ya kebutuhan puluhan juta nasabah tadi, keamanannya dari security-nya dan juga dari kecepatan ataupun respon time ya, fitur-fiturnya, user experience-nya itu kita perbaiki semua, tentunya dengan memperhatikan tadi tingkat keamanan yang lebih tinggi. Tiap tahun Indonesia mengirimkan lebih dari 200.000 ya jamaah untuk haji dan umroh. Dan artinya kita kontributor terbesar di sana. Dan selama ini kita tidak ada ya? Tidak ada presence kita di sana, nggak ada. Ya? Nah, nggak ngerti juga, mungkin di sana nggak membuka diri. Nah, kita berusaha juga untuk bisa punya cabang di Mekah atau Madinah. Sekarang kalau app kan harus bisa semua, harus bisa betul. Bukan saja transfer, cek rekening, tapi kan harus bisa belanja, harus ada QR code-nya, harus ada. Sekarang udah ada link dengan. Yang ini udah ada, semuanya sama. Sudah ada ya semua. Si BSI Mobile ini punya QR code ya, bisa bukaan rekening menggunakan face recognition, kemudian bisa top up e-money, bisa connect ya dengan Gojek, Oppo, semuanya bisa melalui API. Hanya saja untuk pengembangan lebih lanjut
udah mungkin kita perlu membangun satu sistem yang baru. Karena mimpinya kita punya super app ini adalah asset liabilities ya. Tidak hanya dananya tapi juga nanti bisa mengajukan pembiayaan ya, fasilitas pembiayaan melalui mobile banking ataupun app tadi, dan juga mimpi yang lain adalah digitalisasi untuk investment, wealth management, membeli produk reksadana syariah. Nah itu harusnya bisa dilakukan. Nah nanti ini udah nggak bisa, yang ini nggak bisa nih. Masih belum ya. Nah, ini nggak kuat ya. Ya. Tapi jangan bermimpi, tinggal tunggu tanggal mainnya ya ini. Karena sekarang memang untuk stay kompetitif itu betul-betul harus kita dimiliki lah semua yang digital banking dan lain sebagainya. Tapi ini berarti kan SDM-nya juga harus yang millennial minded. Ini semua tantangan ya kita sekarang ini. Yang pertama adalah gimana mengupgrade ya kemampuan teman-teman ya. Tapi saya sampaikan tadi kan agak ketinggalan ya. Kalau di compare gitu antara yang ada di bank-bank besar dengan yang di syariah ini agak ketinggalan. Tugas saya sekarang ini gimana caranya akselerasi. Kira-kira butuh waktu berapa lama? Ya mungkin 2-3 tahun itu bisa ya. Apa yang kita lakukan saat ini adalah melakukan crash program dari sisi training ya. Training dari 19.400 karyawan mungkin hampir semua udah dapat training sekarang. Jadi paling tidak satu orang dapat satu training sesuai dengan pembidangannya saat ini. Tapi ini akan terus kita dorong. Kemudian membangun ya sistem HR yang modern. Tadinya nggak punya yang namanya talent management, talent pool ya, succession plan. Ini dibangun saat ini. Kemudian kita juga memperhatikan bahwa succession plan ini regenerasi harus terjadi, dan mereka selama ini kan nggak punya yang namanya MDP ataupun ODP yang sifatnya secara continuous menjadi bahan baku ya untuk SDM yang handal di bank. Tapi kita udah mulai, tahun lalu kita udah mulai dan dengan KPI-nya juga harus jelas harus clear ya. Kemudian mengirimkan untuk belajar ngambil sekolah lebih lanjut ya, master degree baik dalam negeri maupun di luar negeri, itu kita buka peluangnya. Kemudian nanti juga kita sedang upayakan terjadi semacam studi, bukan studi banding, tapi on the job training. Jadi contoh misalnya kita udah ngomong dengan Dubai Islamic Bank sama Abu Dhabi Islamic Bank, mungkin nanti beberapa talent kita yang ada di sini misalnya trade finance gitu, bisa kerja di situ 6 bulan belajar, nanti pulang lagi ke sini untuk membawakan know-how ataupun pengetahuan yang tidak ada di sini, best practice yang tidak ada di sini nanti dibawa dari sana. Misalnya belajar gimana dengan Maybank Islamic yang ada di Dubai misalnya. Ini penting apalagi kalau cita-citanya kan ingin jadi salah satu dari nomor 10 ya, top 10 top 10 global Islamic banking di dunia. Ini berarti wah targetnya Pak Heri ini berat. Berat. Apa untuk yang harus di-achieve 1 tahun pertama ini, kemudian yang berikutnya, ingat juga Pak Heri kita kan istilahnya pasca COVID ya. Nah kita masih ada yang inilah pemulihan ekonomi nasional kan, bank-bank kan juga diminta untuk berperan dalam hal ini. Tapi pada waktu yang sama harus meningkatkan jumlah nasabahnya, jumlah kapitalnya, asetnya, dan juga harus memiliki pertumbuhan yang sehat. Kita ini kalau saya sering cerita sama teman-teman di BSI ini kayak pembalap gitu ya, Formula One. Jadi driver juga ya, mesti berhenti nanti pada saat ganti ban, kemudian memastikan mesin bisa hidup terus. Mesti harus makan juga karena lapsnya banyak gitu. Dan jangan crash di tengah jalan. Jangan crash di tengah jalan. Jadi multitasking itu harus bisa dilakukan. Nah, yang menarik tadi adalah memang kita tidak bersaing lagi dengan perbankan syariah yang ada di domestik ya, karena paling besar udah. Ya, market share-nya udah lebih dari 40%. Apa yang kita ingin cita-citakan juga sejalan dengan cita-cita yang dicanangkan oleh pemerintah, oleh Presiden, oleh Wapres, oleh Menteri BUMN, bahwa suatu hari nanti Indonesia ini juga akan bisa menjadi pusat keuangan syariah dunia. Bukan tidak mungkin ya, sangat harus, mungkin. Karena kita populasi dengan populasi Muslim 220 juta, ekosistem halal sekarang 4.300 triliun. Pada saat ini kalau kita lihat khusus yang halal industri ini, kita belum menjadi player, tapi kita adalah menjadi target market.
Contoh misalnya, eksportir daging sapi itu bukan dari negara yang penduduknya Muslim seperti Indonesia atau Pakistan Itu atau justru dari Middle East, Australia. tapi justru dari Australia, dari Brazil, dari New Zealand. Bahkan yang menarik lagi sekarang, Thailand dan juga Korea Selatan itu sudah mulai mendengung-dengungkan bahwa mereka akan punya yang namanya halal industri untuk pariwisata yang ada di Thailand, halal untuk kosmetik, ya. Mungkin nanti plastik surgery gitu ya. Karena ini yang di ada Thailand, di ya? ada di Korea Selatan gitu. Karena melihat mereka marketnya luar biasa besar. Nah, ini yang kita harus bangun ekosistem yang ada di Indonesia ini. Bagaimana caranya ekosistem halal tadi ya, halal food, halal fashion, kemudian halal wisata dan seterusnya itu bisa di-capture oleh perbankan syariah yang ada di Indonesia ini. Ada roadmap-nya. Nah, roadmap-nya sudah dibangun bekerja sama dengan KNEKS dan juga BSI juga membangun roadmap itu untuk bersama-sama nanti bisa gimana mengambil potensi Tapi yang seperti besar apa? Ini kan berarti kan harus ada kolaborasi. Tadi kan Kolaborasi. disebutkan ada Dubai dengan Iya. ini yang Dubai ini menarik menurut Nah. saya karena ini sesuatu yang baru Iya, ya. iya. Katanya mendapatkan letter of incorporation-nya ini. Corporation, betul. Apa yang Iya. bisa diawali? Karena Pertanyaannya kenapa Dubai kan gitu ya. Nah, pertama tentunya kita punya visi dan misi. BSI ini visinya adalah 5 tahun ke depan, ya paling tidak di tahun 2025 menjadi salah satu top 10 global syariah global bank. dalam 5 tahun. 5 tahun ke depan. Perlu kita catat dari sekarang. Dan ini based on market capitalization ya, market cap. Ya, artinya market cap ini adalah jumlah saham dikali harga saham kita nanti. Saat ini belum ya, masih mungkin ranking 12 tapi bukan tidak mungkin ya, 4-5 tahun lagi kita akan bisa masuk Top 10. ke sana. Nah, kemudian apa visi kita? Visi kita adalah yang pertama providing ya solution kepada nasabah. Jadi integrated solusi, bukan jualin produk gitu ya, putus-putus gitu tidak, tapi jualin solusi. Kemudian yang kedua, maximize shareholder return untuk pemegang saham kita. Jadi shareholder pasti akan senang karena profitability-nya BSI Ya, semua akan perusahaan kan haruslah bagus. shareholder Iya. itu number one. Nah, yang ketiga adalah kita ingin menjadikan BSI ini tempat kerja yang diminati oleh para fresh graduate ataupun eksternal employee yang memang ingin berkarya di perbankan syariah. Tentunya kita sediakan itu, menyediakan tadi ya. Ya, harus kompetitif dari segala hal, kompetitif kan. dari segala hal, termasuk remunerasi, trainingnya, ya pengembangan dari sisi karir, work life balance dan seterusnya itu kita siapkan. Nah, untuk menuju ke sana tadi dalam kurun waktu 4-5 tahun ke depan, kita sudah menyusun roadmap itu. Apa saja roadmapnya? Antara lain adalah tahun pertama di 2021 kemarin kita melakukan stabilisasi sistem, kemudian operation, ya, membangun capability dari sisi human capital dan terkait juga dengan platform bisnis, digitalisasi dan seterusnya. 2022 tentunya kita mulai take off kan ya. Karena kalau kemarin take off mesinnya masih belum satu gitu. Nggak bisa. Mekaniknya juga masih belajar. Mekaniknya masih belajar gitu. Tahun ini kita mulai take off tentunya dengan tetap memegang prinsip kehati-hatian ya. Dan Jadi asetnya juga idealnya sudah berkembang. Iya, dan artinya risk manajemennya sudah mulai, primboknya sudah mulai duduk, compliance-nya juga sudah mulai jalan dengan baik, SDM-nya pelan-pelan sudah mulai mengikuti. Dan kita juga combining kan, sebagian expertise yang kita tidak miliki di dalam, kita hiring dari market gitu ya. Dalam 5 tahun ini kehadiran BSI di negara-negara lain juga kan seharusnya saya lihat kan kalau Himbara kan sudah ada khususnya di negara-negara di mana kita banyak TKI kita atau pekerja kita untuk mengirim ininya lah gajinya dan remittance-nya. Nah, ini bagaimana BSI? Dubai ini nanti akan menjadi itu termasuk ya. Step itu? awal ini kita masih berupa rep office. Representative office artinya belum bisa jadi booking office ya. Nanti bertahap, mungkin setahun ke depan akan jadi full branch, tidak hanya untuk transaksi keuangan, tapi juga kita juga mungkin mengajukan license untuk investment. Ya, bisa nanti
kerjasama dengan beberapa bank untuk mengarrange global sukuk tadi. Mereka terbuka untuk ya, terbuka, Indonesia. sangat terbuka ya. Mungkin issuernya dari Indonesia, kemudian marketnya ada di Dubai, kerjasama misalnya dengan Dubai Islamic Bank, Abu Dhabi Islamic Bank, dengan Maybank Islamic. Player itu banyak ada di sana. Itu dalam roadmap sudah ya, ada. roadmap sudah ada. Negara-negara lain kira-kira yang bisa dijadikan ini? Potensi yang besar itu adalah di Saudi ya. Tiap tahun Indonesia mengirimkan lebih dari 200.000 ya jamaah untuk haji dan umroh. Dan artinya kita kontributor terbesar di sana. Dan selama ini kita tidak ada ya? Tidak ada Bank presence kita di sana, nggak ada. Kenapa ya? Nah, nggak ngerti juga, mungkin di sana nggak membuka diri. Nah, kita berusaha juga untuk bisa punya cabang di Mekah atau Madinah, salah satu di situ. Sekarang nomor 7, 5 tahun dari sekarang? Someday, ya mungkin nomor 5. Nomor Be realistic. Iya, you have to. It's your responsibility. Baik, terima kasih banyak Pak Heri. Ini juga bagian dari kita ya, mengedukasi diri ya, karena seharusnya memang sudah bagian ya dari perbankan, industri perbankan di Indonesia. Sudah ada lebih dari 30 tahun, tapi kelihatannya baru sekarang ya, dikelola dengan begitu fokus, perhatian sangat besar dari pemerintah, tentu juga harapan bahwa ini bisa menjadi salah satu dari kunci dari roda penggerak ekonomi dan perannya juga di masyarakat, apalagi untuk meningkatkan UMKM kita. Ini menurut saya itu sangat-sangat penting. Masyarakat juga harus punya banyak pilihan, banyak alternatif, dan kalau semakin bagus, semakin banyak, dan kualitasnya juga semakin baik, pasti ini akan sangat berguna. Ya. Amin. Terima kasih Mbak Desi. Terima kasih. Luar banyak biasa. Sehat selalu, ya, Pak sehat Heri, selalu. ya. Demikian ya acara kita kali ini, Indonesia New Chapter. Tahun baru pasti tentu aja hal-hal yang baru dan yang positif yang membuat kita optimis harus kita sampaikan. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia New Chapter. Saya Desi Anwar, terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa sekarang kita masih suasana COVID-19 ya. Protokol kesehatan jangan sampai lengah, apalagi ada Omikron, jaga jarak, gunakan masker, rajin cuci tangan, hindari kerumunan, dan kalau tidak perlu ke bank silakan melakukannya lewat mobile banking, lebih aman. Terima kasih, bye-bye. Terima kasih Anda telah menyaksikan Indonesia New Chapter in association with